Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk kita ke Human Resource Management ya. Ini chapter ke-10 ya, kalau nggak salah ya. Oke, sebelumnya kita udah masuk ke Business Travel Arrangement. Kita review sedikit. Pada pertemuan sebelumnya kita udah ketemu dengan Management Meeting, Golden Rules of Effective Meeting, Group Meeting, Zoom Meeting, dan Meeting Software ya. Kemarin kita sudah ada bagaimana mendapatkan information for the trip ya. Misalnya kita harus tahu purpose of the tripnya apa, kemudian kapan, waktu dan jam berangkat dan kembalinya, kemudian poin-poin jadwal perjalanannya, kemudian siapa yang menemani perjalanan, kemudian apakah dia melibatkan keluarga atau tidak ya. Kemudian informasi dan layanan yang dibutuhkan untuk perjalanan itu mulai dari tiketnya, itinerary-nya, schedule appointment, hotel reservation, sampai ke preparing travel folder ya. Sedangkan dokumennya itu yang terpenting, misalnya kalau perjalanan internasional itu ada paspor, ada visa, entry permit, sampai health certificate. Sedangkan untuk manage during travel itu melibatkan travel checks ya, debit credit card, basis of credit, bank draft, bahkan sampai ke cash ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke chapter kali ini tentang HRM ya, atau Human Resource Management. Kita akan belajar fungsinya sudah apa dan seterusnya ya. Ini agendanya yang pada kali ini, mulai dari manajemen proses, human capital, HMI, ERP, human resource aspect, sampai ke human resource software ya. Suatu organisasi biasanya terdiri atas sejumlah orang ya, yang secara umum assign role, jadi ada peranan tersendiri yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Pimpinannya disebut dengan manager. Nah, ini versi Dassler tahun 2017 ya. Kemudian ada lagi, kalau sebelumnya ada tren HRM atau sumber daya manusia, sekarang ada pergeseran ya, namanya adalah human capital. Gitu. Pada human capital, orang-orang tidak lagi dianggap sebagai buruh, tetapi sebagai orang yang memiliki knowledgeable. Itu versi Abdillah 2020 ya. Sedangkan menurut Dassler kembali, untuk managing human itu juga melibatkan manajemen proses, mulai dari planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Kalau planning itu berhubungan dengan established goal and standards ya, rencanaannya. Nah, di sini mulai ada aturan, prosedur, perencanaan dan peramalannya. Sedangkan perorganisasian adalah giving each subordinate a specific task ya, pengorganisasian gitu ya, penentuan departemennya, pendelegasian otoritas ya, kemudian juga channel authority and communication, sampai coordinating work of subordinates gitu ya. Jadi pengorganisasian pekerjaan. Kemudian baru staffing, determining what type of people should be hired, penentuan siapa yang harusnya dikerjakan ya, recruiting prospect employee, recruitment ya, penyeleksian employee, selecting employee, sampai setting performance standards ya, ada standar kinerjanya. Kemudian compensating employee, kita bagaimana memberikan kompensasi kepada pegawai kita, evaluating performance, kinerjanya dievaluasi ya, counseling employee, training and deploying employee. Kemudian ada lagi proses leading, getting others to get the job done, maintaining moral, motivating subordinates. Dan yang terakhir adalah controlling, atau pengendalian ya, setting standards such as sales codes, quality standards, full production level ya, checking to see how actual. Nah, jadi ada 5 kegiatan inilah yang terkait dengan manajemen proses. Sedangkan definisi definitif ya menurut Dassler, human resource management is the process of acquiring, mendapatkan, training, pelatihan, pricing, penghargaan, and compensating employee, and of attending to the labor relation, health and safety, and fairness concern. Jadi mulai dari acquiring dan seterusnya ya. Kemudian menurut Kramer dan kawan-kawan, HRM itu merujuk ke policy, practice, and system that influence employees' behavior, attitude, and performance.
Jadi ada kaitannya dengan apa? Perilaku pegawai ya, attitude-nya dan kinerjanya. Biasanya nama lain dari HRM adalah people management atau manajemen orang, gitu ya. Tren sekarang kita sudah masuk ke zaman knowledge, ya, sehingga ada istilah knowledge society. Faktor produksi yang tadinya ada 3, sekarang bertambah lagi, bahkan menjadi yang nomor 1 adalah knowledge. Tadinya faktor produksi itu adalah land, capital, and labor. Nah sekarang labor ini dipecah lagi ya, ada lagi knowledge. Knowledge itu sendiri bisa konsepnya, bisa juga orang yang berknowledge itu tadi ya. Pada value chain framework ya, human resource itu ada pada kuadran support. Jadi kuadran support ini sangat menentukan core bisnis yang ada pada suatu organisasi gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke knowledge ya. Knowledge tadi merupakan sumber daya baru kalau sekarang ya, sumber daya baru. Gitu. Apabila pada masa lampau tanah, emas, minyak dan benda-benda fisiklah yang menjadi primadona dan idola, namun pada era globalisasi justru produk dan jasa berbasis knowledge yang menjadi idola baru. Jadi orang harus memiliki knowledge itu sendiri untuk memproduksi barang dan jasa gitu ya. Tren sekarang pengelolaan sumber daya itu melibatkan IT gitu ya. Sehingga IT itu menjadi tulang punggung bagi banyak sektor, termasuk sektor HRM. Human capital, kita review lagi, itu tidak hanya melibatkan knowledge saja, ternyata juga ada skills ya, health, all values that is bebas consumer, financial, and physical assets. Jadi bagaimana dia mengelola atau menggerakkan aset-aset yang secara keuangan dan fisik tadi itu versi backer ya. Kemudian ada lagi tambahan added value people to provide to organization. Jadi nilai tambah apa yang bisa disumbangkan oleh orang itu ke organisasi. Ini menjadi magnitudo untuk Palma. Ini juga sama ya. Ada 5 komponen terkait human capital. Itu ada yang berhubungan dengan education komponen, behavior komponen, fit komponen, flexibility komponen, dan measurement komponen. Ini dari Alfian di tahun 2013 ya. Sedangkan dimensinya ada 6 dari Lenny, ada leadership, creativity, recruitment, motivation, new ideas generation, sampai employee competence. Tren sekarang sebagai salah satu unit ya, maka FCM ini haruslah disimpulkan atau diintegrasikan. Namun integrasikannya itu melalui konsep namanya enterprise resource planning. Seperti itu ya. Ini pada arsitekturnya perusahaan melalui enterprise resource planning itu akan mengintegrasikan aspek-aspek yang berhubungan dengan supplier, partner, customer, dan tentu saja secara internal dengan employee-nya. Nanti employee itu juga akan berhubungan dengan knowledge management, collaboration, dan business support. Sedangkan perangkat lunak yang sangat populer dan yang kita pakai itu adalah SAP gitu ya. Itu kepanjangan dari System Analysis and Program Development gitu ya. Ini didirikan tahun 72 oleh mantan pegawai employee, ada 5 orang. Dari SAP inilah kita memiliki semacam life cycle ya, human resource life cycle-nya ada 9, mulai dari organization management, application data, personal management, personal development, training and event management, time management, appraisals, payroll, sampai ke personal cost planning. Oke. Ini ada 9 ya yang dari SIP-nya. Kalau kita gambarkan dia jadi seperti ini ya. Itu ada 9 siklus ya, mulai dari organization management sampai ke personal cost planning. Untuk organization management ini terkait dengan bagaimana strukturnya. Untuk sampel ya, pada executive board dia akan memiliki sejumlah bagian. Contohnya di sini bagian finance dan bagian resources, human resource. Jadi 2 bagian ini biasanya pasti ada. Sekarang ada tambahan lagi misalnya bagian IT. Ya. Kita lihat fokus pada human resource, sampelnya dia punya lagi bagian. Misalnya yang paling penting dalam human resource yang cenderung ditunggu-tunggu orang siapa? Payroll, ya. Dan other services. Yang lain juga boleh. Nah, ada banyak lagi model recruitment, ada pensiun. Ya. Kemudian untuk application data ini
bagaimana kita mengolah data application orang-orang yang akan melamar. Jadi from vacancy to hiring. Kalau kita gambarkan seperti ini. Vacancy itu terkait dengan apa? Lowongan pekerjaan. Nah, jadi misalnya kita membuka divisi baru, unit baru atau produk baru, cenderung kita butuh orang yang mengisinya, itu vacancy. Atau bisa juga orang tadi mengalami rotasi atau mutasi ke bagian lain. Artinya posisinya jadi apa? Vacancy untuk orang lain. Atau ada juga misalnya pegawai yang mengalami apa? Pensiun, ya, atau dia berhenti. Nah, maka itu juga jadi vacancy. Lowongan pekerjaan tadi baru kita apakan? Job advertisement. Kita pasang iklannya. Kalau sudah, nanti orang-orang akan mengisi aplikan-aplikannya. Kalau sudah, baru profile match up. Bagaimana keahliannya dengan apa? Skill yang dibutuhkan oleh agensi tadi. Kalau sudah, baru terjadi application response. Setelah terjadi response, dia melalui tes dan lain sebagainya, baru kita hire as employee. Ini proses application data secara umum, ya. Ini versi SAP. Mungkin software yang lain juga memiliki alur tersendiri, tapi rata-rata seperti ini dari misalkan. Kalau sudah, baru dikelola manajemen tadi, ya. Dalam SAP itu juga dengan input types, ya. Input type itu mulai dari organisasi assignment. Jadi orang tadi mulai ditempatkan di bagian mana. Dia akan mendapatkan numbernya, ya. Kemudian juga dia akan mendapatkan basic pay. Kemudian lanjut ke plan working time, jam kerjanya. Kalau sudah, baru penempatannya. Dia ditempatkan di mana? Apakah di kantor pusat, apakah di cabang, dan lain sebagainya. Kemudian baru dia akan melengkapi personal data. Dan seterusnya. Ini ada siklus tersendiri, ya. Setelah rentang 1 tahun, barangkali 1 periode, dan begitu seterusnya. Selanjutnya baru masuk ke HCM structure. Ini stempelnya, ya. Oke, kemudian baru kita lanjut lagi. Ini bagaimana pengisian data-datanya, tergantung pada software masing-masing, ya. Kalau sudah, baru masuk ke HAP personal development, ya. Bagaimana pengembangan personal. Jadi orang itu harus kita dorong karirnya untuk maju. Orang yang tadi biasanya pada saat awal-awal cenderung masuk ke administrative position. Ini, ya, administrative position. Kemudian setelah diadakan evaluasi pada periode-periode tertentu, baru dia akan mengalami apa? Profile match up. Kalau targetnya terpenuhi misalnya, ya, atau dia memiliki kecakapan tertentu yang dibutuhkan oleh pihak manajemen, maka dia bisa mengalami apa? Training course. Ya. Kalau sudah sesuai dengan development plan-nya dan target setting dari operasionalnya, maka dia akan mendapatkan sertifikatnya. Ya. Misalnya kalau pada awal-awalnya tahun auto office training, ya. Setelah beberapa periode, kalau yang terbaik, maka dia akan bisa menempati apa namanya? Head of department position, atau maksudnya kepala departemen atau kepala bagian. Setelah beberapa periode, ya. Kalau sudah, baru proses in training and engine management. Orang tadi kalau sudah bekerja, dia harus di-upgrade terus. Misalnya, dulu Office-nya masih Office berapa? Ya, Windows 98. Kalau sekarang sudah apa? Office 2010, bahkan 2016. Artinya ada perubahan skill yang dibutuhkan. Maka kita pun lakukan apa? Training. Biasanya kita lakukan apa? Preparation of business event. Gitu, ya. Mulai dari business event-nya, kita create grupnya, sampai create business event card-nya. Kalau sudah, baru business event catalog. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat katalognya. Kalau di kampus pasti kita apa? Mulai dari apa? Promosi, penerimaan mahasiswa baru, ya, ujian, kemudian apa? Dia kuliah, dan seterusnya. Nah, itu menjadi apa? Event, kalender. Kalau kita kalender akademik, kalau mereka business event catalog, ya. Kalau sudah, barulah menjadi day-to-day activity. Mulai dari book, pre-book, replace, rebook, cancel, dan seterusnya. Itu, ya. Kalau kita kan dalam bentuk course, kalau mereka dalam bentuk training, jadi skill apa yang akan di-upgrade, gitu, ya. Kalau sudah, baru recurring tahap, ya, dan seterusnya sampai ke follow-up appraisal, dan sebagainya. Proses ini pun terus berlangsung sesuai kebutuhan dari setiap departemen atau organisasi. Pada training dan manajemen ada partisipan, dia bisa melakukan book itu berarti memesan, bisa dalam bentuk playbook, bisa digantikan. Jadi kalau tidak sesuai boleh digantikan, dan dia juga bisa melakukan rebook.
untuk book ulang, entah dia karena tidak lulus atau dia ingin memperdalam lagi, boleh ya, atau dia juga bisa melakukan cancel ya. Nah, kemudian akan dipantau, baru kelihatan hasilnya apa. Time management ya, perekaman yang dilakukan itu boleh self-service application atau cross application timesheet. Kalau sekarang biasanya langsung ya orang mendatangi ya tempat. Kalau dulu kan bisa tanda tangan, kemudian ganti kartu ceklo. Kalau sekarang langsung pakai fingerprint atau pakai retina mata. Sekarang yang lebih canggih lagi karena work from home ini dia buat sistem radius. Jadi kalau pada radius berapa meter dia ada sinyalnya aktif. Dia boleh login juga boleh seperti itu. Ya. Ini berhubungan dengan time decoding terminal ya, seperti ini. Kalau ini sampelnya pakai swap card ya. Nah, kemudian baru dicek time account-nya terlambat atau tidak ya. Baru working time, provision, attendance, absence, substitution dan lain sebagainya. Nanti dicatat ya. Biasanya pencatatan ini berhubungan dengan apa? Incentive of wage and payroll. Jadi kalau misalnya lembur kira-kira seperti itu ya, atau sebaliknya ada pemotongan kalau kurang dari 40 jam kerja atau kondisi-kondisi yang lain ya. Kemudian datanya bisa digunakan untuk apa? Capacity planning. Jadi orang yang satu lagi kalau biasanya pabrik ya, atau rumah sakit kadang-kala dia membuat apa? Ketersediaan waktu orang itu. Ada orang yang prefer kerja pagi, ada yang kerja prefer normal, ada yang prefer kerja sore atau malam, juga boleh diatur ya. Nah, kemudian juga training dan event management, bagaimana pelatihannya ya, termasuk ke cost assignment. Aktivitas orang-orang tadi akan memiliki apa? Biaya-biaya yang ditentukan di sini pada. Kalau sudah baru appraisal penghargaan. Ada banyak sekali metodenya. Biasanya yang cukup populer itu ada 360 degree appraisal ya, kemudian personal appraisal, survey sampai post appraisal. Nah, jadi harus kamu pelajari semua empat-empatnya ya, ini harus bisa kamu cari pelajari lagi nanti. Kalau sudah baru payroll ya, pembayaran. Biasanya pembayaran ditentukan dari master data and time data. Kalau master data itu menentukan gaji pokoknya. Jadi dia itu pada level berapa. Sedangkan time data biasanya untuk insentif. Bisa uang makan, uang transport, atau uang lain ya. Setelah dihitung, baru masuk ke remuneration statement. Nah, kalau sudah baru di payment to drive receivers ya. Kalau zaman dulu mungkin masih pakai bayaran manual ya. Kalau sekarang cenderung ke transfer to financial accounting. Nanti bagian accounting lalu dilakukan bagian tersendiri akan melakukan pembayaran transfer kalau sekarang ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah personal cost planning. Setiap orang itu akan ada cost-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada job-nya apa, posisinya apa, itu perlu diproses. Ada calculation dan seterusnya. Baru nanti ada detail planning for line managers. Nah, jadi setiap orang itu nanti akan ada biayanya. Seperti itu. Sebaliknya setiap orang juga akan menghasilkan revenue. Nah, gitu ya. Nah, untuk latihan kalian, Bapak sudah siapkan sejumlah software. Sama dengan cara yang sebelumnya, kamu harus browsing ya, browsing dan pilih yang duluan dialah yang akan mengerjakan sampel sampai payroll ya, sampai payroll dengan software ini. Jadi secara umum dapat kita simpulkan bahwa proses human capital atau human resource itu ada 9. Mulai dari organization management, application data, personal management, personal development, time and event management, time management, appraisal, payroll, sampai personal cost planning. Kalau ada konsep yang lain, itu juga boleh ditambahkan silakan. Tapi ini yang standar yang terhubung dengan SAP, software yang kita pakai. Untuk assignment-nya, kamu diminta please draw organizational structure at least 3 level ya, minimal 3 level, dan diusahakan disetting dengan menggunakan software tadi. Jadi yang paling atas barangkali ada direktur, ada kepala bagian, kemudian ada supervisor, baru ada pegawai. Itu contohnya ya. Dengan cara yang sama itu disimpan ya dengan nama file. Sekarang kodenya kode 8, kamu kasih HRM. Oke, ini referensi yang terpakai pada pertemuan kita kali ini. Bagaimana? Ada
pertanyaan sampai di sini? Pak, mau nanya soal tentang tugas kita tadi Cak Mano, Pak. Belum jelas soal. Kamu diminta menyusun suatu struktur organisasi. Struktur organisasinya minimal terdiri dari 3 level. Tetapi waktu menyusunnya, usahakan melibatkan software yang tadi, salah satu. Software yang dipilih tadi itu salah satu, Pak, apa 3? Salah satu aja. Yang 3 level itu, bayangkan kamu punya perusahaan. Perusahaan kamu itu minimal punya 3 level. Apa tuh? Top, middle, dan lower. Ya mau nggak? Lower itu supervisor. Ya, yang middle itu manager. Yang topnya boleh direktur, kamu nggak? Nah, seperti itu ya. Tapi penyesetannya harus pakai software tadi, di settingnya pakai software tadi. Jelas? Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke. Ini Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan nanti di browsing dulu softwarenya ya. Nanti Bapak share di grup WhatsApp kita. Tolong dikasih tahu teman-teman yang sedang magang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.